satellite. Whoa. What? Oh my. Let's go. The impact shockwave will reach us in 1 minute 20. Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Kali ini kami akan menceritakan alur runtut dan detail film Greenland yang dirilis tahun 2020 ini. Film ini mengambil tema usaha manusia untuk menyelamatkan diri dari terjangan komet pembunuh planet yaitu komet Clark yang akan segera menghantam bumi. Komet Clark ini adalah sejenis komet pengembara antar bintang yang berasal dari tata surya lain. Aktor dan aktris utama di film ini adalah Gerard Butler yang berperan sebagai John Alan Garrity atau sang suami yang juga seorang arsitek pembangun gedung. Sedangkan Morena Baccarin berperan sebagai Alison Rose Garrity, istri John. Roger Delploid berperan sebagai Nathan Beckett Garrity, anak John yang menderita diabetes mellitus tipe 1 yang bergantung sekali dengan suntikan insulin untuk menormalkan gula darahnya. Mereka tinggal di pinggiran kota Atlanta, yaitu ibu kota negara bagian Georgia di Amerika Serikat. Cerita dimulai dengan John yang tampak gelisah memikirkan keluarganya di area konstruksi pembangunan gedung. Anak buah John menyarankan dia segera pulang menemui keluarga, karena segala urusan biarlah dia yang akan menyelesaikannya. Tampaknya John memiliki masalah dengan istrinya. Sepertinya mereka akan segera bercerai. Di akhir cerita ketahuan bahwa penyebab masalahnya adalah karena John berselingkuh. John bercengkrama dengan Nathan dan mereka membicarakan tentang komet Clark yang akan melewati dekat orbit bumi. Nathan menjelaskan bahwa komet ini adalah komet antar bintang yang berasal dari tata surya yang berbeda. Ketika keluarga John menonton TV, mereka mendengarkan berita tentang komet Clark yang ternyata baru terdeteksi beberapa minggu sebelumnya. Komet Clark ini merupakan komet bergerombol, hampir mirip dengan komet Shoemaker-Levy 9 yang menghantam planet Jupiter di tahun 1994. Keesokan harinya, saat John menyimak televisi, ilmuwan memperkirakan komet Clark akan memasuki atmosfer bumi karena lintasannya berubah akibat pemanasan oleh matahari. John dan Ali akan mengadakan pesta yang mengundang tetangga-tetangga mereka. Ali meminta John pergi ke supermarket di kota untuk membeli tambahan anggur, bir, roti, hotdog, dan juga mustard. John dan anaknya Nathan pergi ke supermarket Wayfield Foods. Di parkiran mereka melihat puluhan pesawat jet angkut militer sedang melintas. Nathan juga melihat pecahan komet Clark memasuki atmosfer. Di dalam supermarket, John menerima pesan peringatan kepresidenan. John heran mengapa cuma smartphone miliknya saja yang mendapatkan peringatan, sedangkan orang di sekitarnya tidak. Sesaat kemudian, John mendapatkan telepon dari pemerintah yang berisi informasi bahwa John, istrinya, dan anaknya terpilih untuk direlokasi ke penampungan darurat yang tidak diberitahukan di mana tempatnya. John pun segera pulang ke rumah dan ternyata di rumah John sudah berkumpul para tetangga. Dia segera mengabari istrinya bahwa mendapatkan pesan peringatan kepresidenan, namun Ali sempat tidak yakin karena berita di televisi mengatakan bahwa komet akan jatuh di laut. Kemudian mereka mendengar suara gemuruh mendekat. John segera keluar rumah dan melihat rombongan burung terbang ketakutan, dan John tiba-tiba terpental dihantam gelombang efek kejut dari hantaman bongkahan pertama dari rombongan komet Clark yang sebesar lapangan sepak bola. Berita di televisi mengabarkan bahwa komet tersebut menghantam Florida, negara bagian tetangga Georgia, tepatnya dekat kota Tampa. John kembali menerima pesan peringatan kepresidenan di smartphone dan televisinya, menyebabkan para tetangga John bingung mengapa smartphone mereka tidak mendapatkan panggilan serupa. John sekeluarga mendapatkan perintah untuk segera ke pangkalan Angkatan Udara Robbins, negara bagian Georgia. Mereka tidak boleh membawa tambahan orang dan hanya boleh membawa satu tas saja. John mendapatkan kode QR di smartphone-nya sebagai bukti identifikasi bahwa mereka memang dipilih pemerintah untuk direlokasi ke tempat yang aman.
John sekeluarga berkemas dan tidak lupa membawa insulin milik Nathan. John dan Nathan melihat ke langit seperti terbakar dari arah tanpa karena semburan debu panas ke angkasa akibat dampak ledakan besar. Dilema moral pun terjadi. Tetangga John ingin diajak ke bandara militer, namun John menolak. John juga menolak permintaan tetangganya untuk membawa anaknya Ellie teman Nathan. John beralasan mereka pasti ditolak masuk, dan ketika Ellie ditolak, Ellie akan tertinggal sendirian. Dalam perjalanan, John melihat kerusuhan dan penjarahan. Mereka juga menghadapi kemacetan. Nathan yang kedinginan di mobil membuka tas untuk mengambil selimut yang tanpa dia sadari, tas insulinnya terjatuh dari dalam tas besar. Di berita radio, diperkirakan pecahan terbesar akan menghantam bumi dalam 48 jam ke depan. Setelah mencapai pangkalan udara militer, mereka menemui banyak kerumunan orang yang memaksa ingin ikut direlokasi. Mereka mendapat masing-masing gelang identitas dan segera masuk ke area pemberangkatan. Mereka membawa 3 tas. Mereka dipaksa hanya boleh membawa 1 tas saja. Pada saat mengemas ulang inilah John dan Ali menyadari bahwa tas insulin Nathan pasti tertinggal di mobil. Disinilah awal masalah di film ini dimulai, yaitu karena ketinggalan tas insulin. John segera minta izin ke petugas untuk kembali ke mobil untuk mengambil tas insulin anaknya, padahal pesawat berangkat 20 menit lagi. Masalah kembali muncul ketika Ali bertanya kepada petugas keamanan apakah suaminya tidak akan terlambat pesawat karena dia sedang mengambil insulin dan menunjukkan pompa insulin di pinggang anaknya. Ali dan anaknya dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan, karena sesuai aturan tidak boleh membawa penumpang yang berpenyakit kronis. Setelah mengambil insulin di mobil, John segera kembali ke bandara. John menanyakan apakah istri dan anaknya sudah masuk ke dalam pesawat, namun petugas tidak dapat mengetahui pesawat mana yang mereka tumpangi. John masuk ke dalam salah satu pesawat sambil mencari anak dan istrinya. John mencoba menghubungi mereka lewat pesan dan telepon, namun tidak ada sinyal. Dari salah satu penumpang pesawat, John baru mengetahui kalau istri dan anaknya tidak mungkin masuk ke dalam pesawat karena anaknya penderita penyakit kronis. Setelah yakin anak dan istrinya tidak naik ke dalam pesawat, John meminta dikeluarkan dari pesawat. Anak dan istri John sudah ditandai oleh petugas. Mereka terpaksa keluar bandara menuju mobilnya yang diparkir di luar. Bersamaan John hendak turun dari pesawat, tiba-tiba ribuan warga menerobos barikade penjagaan petugas dan memaksa naik ke dalam pesawat. Petugas berusaha menghalangi mereka. Terjadilah adu tembak antara warga dan petugas karena ada sebagian warga tersebut membawa senapan. Seorang tentara yang sedang mengisi selang minyak tertembak dan jatuh dengan selang yang masih mengalirkan minyak. Adu tembak menyebabkan peluru nyasar ke tumpahan minyak yang akhirnya meledakkan hampir semua pesawat. Untunglah John berhasil selamat dari ledakan pesawat tersebut. Saat Ali dan Nathan tiba di mobil, Nathan sudah lemas, sedangkan tas insulin sudah dibawa John. Mobil mereka tidak bisa keluar dari jalan karena terjebak kemacetan. Ali meninggalkan secarik kertas di kaca mobil yang berisi pesan bahwa dia akan pergi ke rumah ayahnya. Ali dan Nathan akhirnya menemukan apotik yang sedang dijarah. Mereka pun masuk ke situ mencari insulin. Di saat sudah menemukan insulin di kulkas, tiba-tiba masuk segerombolan penjara bersenjata yang menembaki orang-orang. Ali dan Nathan dihadang oleh seorang penjara bersenjata, namun akhirnya dia kasihan dan segera menyuruh mereka berdua pergi. Ali dan Nathan meminta bantuan tumpangan kepada pasangan suami istri yang arah perjalanannya sama. Mereka adalah Ralph Vento dan Judy Vento. John mencari tempat yang tinggi untuk mencari sinyal. Akhirnya dia berhasil menghubungi Ali, namun sambungan telepon tiba-tiba terputus. John juga akhirnya mendapatkan tumpangan ke Lexington di truk yang bergerak ke utara, agar bisa menemui anak dan istrinya di rumah mertuanya. John bertemu seorang pemuda kulit hitam yang baik di dalam truk. Dia yang memberitahu kemungkinan pusat relokasi di Pulau Greenland. Dalam perjalanan, Ralph kemudian berniat jahat. Dia merampas gelang identitas milik Ali. Mereka membawa kabur Nathan sambil berjanji bahwa mereka akan mengurus Nathan. Mereka bergerak ke arah utara menuju pangkalan militer terdekat.
Di dalam truk tersebut, dua orang menginginkan gelang identitas John. Mereka berkelahi sampai akhirnya truk tergelincir mementalkan semua penumpang dalam bak truk. Di tengah pergulatan, John berhasil membunuh salah seorang yang menginginkan gelangnya dengan palu. Ali yang sedang berjalan di jalan tol karena ditinggalkan Ralph akhirnya mendapat tumpangan mobil dari sekelompok warga keturunan Hispanik yang sedang menuju Knoxville di utara. Ralph, Judy, dan Nathan akhirnya menemukan pangkalan militer terdekat. Mereka memaksa Nathan agar berbohong kepada tentara bahwa mereka adalah orang tua Nathan. Kecurigaan pun muncul karena mereka cuma mempunyai 2 gelang, sedangkan seharusnya mereka memiliki gelang masing-masing. Nathan kemudian memberitahu tentara bahwa 2 orang tersebut bukan orang tuanya. Tentara mengecek gelang yang tampak rusak tersebut dan ternyata identitasnya berbeda. Nathan kemudian dibawa ke tenda darurat di sebelah pangkalan untuk dirawat. Nathan tidak bisa masuk pangkalan militer karena gelangnya sudah ditolak karena memiliki penyakit kronis yaitu diabetes. Di tengah perjalanan, Ali terjebak kemacetan dan melihat ada mobil pasangan Ralph dan Judy yang juga terjebak kemacetan. Ali segera keluar dari mobil dan berlari menuju pangkalan militer tersebut. Dia diarahkan untuk mencari Nathan di tenda darurat di seberang pangkalan militer. Dan akhirnya Ali menemukan Nathan di tenda anak. Dokter yang merawat Nathan menawarkan untuk tinggal di tenda keluarga, namun Ali menolak dan mengatakan mereka harus segera pergi ke Lexington, kota tempat ayahnya tinggal. Dokter yang baik itu akhirnya mencarikan bus militer untuk Ali dan Nathan. Dia juga membekali Nathan dengan persediaan tablet glukosa dan insulin untuk seminggu. Setelah terpental dari truk dalam perjalanannya, John menemukan rumah kosong yang sudah ditinggalkan. Dia juga membawa mobil dari rumah tersebut. John tiba lebih dahulu di rumah Dale mertuanya. Dia menemukan mertua dan teman-teman lansianya yang tidak mungkin terpilih untuk direlokasi. Mereka sedang bermain kartu dengan santainya. Akhirnya truk militer yang membawa Ali dan Nathan tiba juga di Lexington. John yang tidak sabar menunggu akhirnya menerima telepon dari Ali yang minta dijemput di toko bahan makanan terdekat. John dan mertuanya segera bergegas menjemput Ali dan Nathan. Ketika mengecek berita di televisi, ilmuwan memperingatkan bahwa pecahan terbesar dari komet Clark diperkirakan akan jatuh di wilayah Eropa dan Afrika Utara besok pagi. Benturan terbesar ini diperkirakan akan menyebabkan kepunahan massal umat manusia. Siaran televisi ini juga membocorkan rekaman rahasia 5 bunker tempat relokasi mereka yang terpilih di dekat pangkalan Angkatan Udara Thule di Greenland, yang dibangun sejak Perang Dingin dengan Uni Soviet, dengan tujuan untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir. John kemudian teringat percakapannya dengan teman barunya yang tewas di truk, bahwa mereka akan menuju Asgard, suatu wilayah di Kanada. John berencana membawa istri dan anaknya ke Asgard. John juga mengajak Dale mertuanya, namun Dale menolak karena dia ingin mati di rumahnya saja, sambil mengenang istrinya Mary yang juga meninggal di rumah tersebut. Ketika sedang bercakap-cakap di kandang kuda, mereka bertiga kembali dikejutkan dengan pecahan kecil komet Clark yang menghantam tidak jauh dari rumah mereka. Dale menyuruh John membawa truk double kabin miliknya dan membekali John dengan senapan. Di tengah perjalanan, John sekeluarga kembali terjebak kemacetan karena ada kereta yang tergelincir. Petaka kembali datang, ratusan pecahan kecil dari Clark kembali menghantam area di mana John terjebak kemacetan. Mereka segera kabur dari jalan raya dan menemukan kolong jembatan untuk berlindung hingga hujan batu meteor berakhir. Dalam perjalanan menuju Asgard, radio menyiarkan berita terbaru bahwa pecahan terbesar komet Clark memiliki lebar 9 mil. Komet ini lebih besar dari asteroid selebar 6,2 mil yang menghantam bumi 62 juta tahun yang lalu sehingga menyebabkan dinosaurus punah. Ketika sampai di bandara Asgard, John berusaha menghadang pesawat terakhir yang akan lepas landas dengan cara adu banteng. Penumpang pesawat sipil itu akhirnya berhenti. Sang pilot marah kepada John, dan John mengatakan bahwa mereka juga terpilih. Setelah berdebat, pilot pun mengalah untuk membawa keluarga John dengan syarat tidak boleh membawa bagasi, walaupun mereka harus berdesak-desakan dalam pesawat kecil tersebut.
Saat sudah mencapai Pulau Greenland, tiba-tiba ada pecahan komet Clark berukuran sedang yang jatuh di dekat mereka. Benturan tersebut menyebabkan gelombang kejut yang mematikan mesin dan kelistrikan pesawat secara permanen. Pilot pun terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah berhasil menghindari tebing-tebing perbukitan. Salah satu pilot terluka parah dan satunya lagi sudah tewas karena moncong pesawat terhenti setelah menabrak bukit batu. Ketika John mau menolong pilot sekarat tersebut, ia menolak dan menyuruh John segera pergi sambil menunjukkan arah pesawat jet militer yang akan mendarat dari jendela. Pada saat sudah mencapai depan pintu bunker, pecahan terbesar komet Clark sudah menghantam wilayah antara Eropa dan Afrika Utara. John, Ali, dan Nathan berhasil masuk ke dalam bunker bersama rombongan terakhir sebelum pintu bunker ditutup. Setelah 9 bulan di dalam bunker, penyintas di bunker Thule mencoba keluar. Mereka melihat cahaya matahari sudah menembus kabut tebu dan sudah ada burung yang terbang di luar bunker. Kontak radio dari bunker Greenland juga berhasil menghubungi penyintas yang ada di belahan dunia lainnya. Film berakhir dengan percakapan radio di mana masih ada manusia lainnya yang selamat selain mereka. Terima kasih sudah menonton.